Oke, selamat datang. Pernah kepikiran nggak, gimana sih dunia digital yang kita pakai setiap hari ini sebenarnya bekerja? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas konsep dasar di baliknya. Kita bakal cari tahu apa itu sistem, apa itu informasi, dan gimana keduanya bisa bergabung jadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Kita mulai dari sini ya. Sesuatu yang mungkin kita nggak sadari sama sekali. Hidup kita ini penuh banget sama yang namanya sistem. Banyak yang nggak kelihatan, tapi mereka ini yang ngatur hampir semua hal dalam hidup kita. Dari yang paling sepele sampai yang paling rumit sekalipun. Coba deh, renungin sebentar. Dari Anda bangun tidur tadi pagi, sampai detik ini juga, udah berapa banyak sistem yang Anda sentuh? Saya jamin, pasti jauh lebih banyak dari yang kita kira. Misalnya nih, tadi pagi pesan ojek online, atau mungkin cuma ngecek jadwal KRL. Nah, itu dia. Itu adalah sistem transportasi yang lagi bekerja mengoordinasikan ribuan pergerakan cuma biar Anda bisa sampai ke tujuan. Terus, pas bayar kopi tadi pagi gimana? Pakai dompet digital kan? Atau mobile banking? Itu tuh, jantungnya sistem pembayaran yang lagi memproses transaksi Anda dengan aman dan super cepat. Dan ya, buat Anda yang mahasiswa, pasti kenal banget sama ini. Buka portal akademik buat lihat jadwal atau kumpulin tugas. Itu jelas-jelas sebuah sistem yang dibikin khusus untuk ngatur semua kegiatan belajar Anda. Jadi, sebenarnya apa sih sistem itu? Nah, ada kutipan bagus dari Raymond McLeod. Intinya gini, sistem itu pada dasarnya adalah sekumpulan bagian-bagian, bisa orang, bisa alat, bisa aturan, yang kerja bareng buat mencapai satu tujuan yang sama. Simple, terhubung, dan punya tujuan. Itu kuncinya. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya semua sistem ini dari ojol sampai portal kampus bisa jalan? Yuk kita coba bongkar mesinnya. Biar benar-benar ngerti cara kerjanya, kita harus lihat mekanisme dasarnya. Biar gampang, kita pakai contoh yang semua orang pasti tahu, sistem informasi di perpustakaan. Ini contoh yang pas banget buat ngeliat 3 langkah inti dari setiap sistem. Dan kerennya, alur kerja ini tuh ternyata universal, berlaku di mana aja. Pertama, selalu ada input. Ini bahan mentahnya. Dalam kasus perpus, ya data buku dan data diri kita sebagai peminjam. Kedua, ada proses, di mana sistemnya mulai bekerja. Nyatat pinjaman, balikin, dan seterusnya. Dan terakhir, ada output, alias hasilnya. Laporan yang ngasih tahu kita buku mana aja yang masih ada. Ingat-ingat ya, input, proses, output. Inilah jantung dari setiap sistem. Selain 3 langkah inti tadi, setiap sistem juga punya pilar-pilar lainnya. Ada komponen penyusunnya, ada batasan yang jelas yang misahin dia dari dunia luar, ada lingkungan yang mempengaruhinya, dan yang terpenting, selalu ada tujuan yang jelas kenapa sistem itu ada. Oke, soal sistem udah jelas ya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Dan ini bagian yang ya bisa dibilang kayak sulapnya, yaitu informasi. Karena setiap sistem yang berguna itu pasti bisa melakukan satu trik sulap, mengubah data yang nggak berarti apa-apa jadi informasi yang super berharga. Bedanya apa sih? Gini deh, bayangin ada angka 38,2. Angka doang kan? Nggak ada artinya sama sekali. Itu namanya data, fakta mentah. Tapi, begitu kita kasih konteks, suhu tubuh pasien 38,2 derajat Celcius. Wah, angka tadi langsung berubah jadi informasi yang penting banget. Artinya, pasien ini demam. Nah, itu dia bedanya. Informasi adalah data yang udah punya makna. Tapi eits, tunggu dulu. Nggak semua informasi itu berguna loh. Biar benar-benar berkualitas, informasi itu harus memenuhi 3 syarat. Pertama, harus akurat, sesuai fakta. Kedua, harus relevan, nyambung sama yang kita butuhin. Dan ketiga, harus tepat waktu. Ada pas kita lagi perlu-perlunya. Kalau salah satu aja nggak terpenuhi, informasi sebagus apapun bisa jadi nggak berguna sama sekali. Jadi, sekarang kita punya 2 kepingan puzzle yang kuat banget. Kita udah paham sistem, dan kita juga udah paham informasi. Nah, apa yang terjadi kalau 2 hal ini kita gabungin? Disitulah kita dapat topik utama kita. Inilah dia, sistem informasi. Gampangnya, ini adalah sebuah sistem yang tugasnya emang buat melakukan sulap tadi. Ngumpulin data mentah, diolah jadi informasi yang berguna, terus disajiin biar kita bisa ngambil keputusan yang lebih cerdas. Bisa dibilang, ini tuh mesinnya pengambilan keputusan. Dan ini penting banget buat diingat, sistem informasi itu bukan cuma soal teknologi, komputer atau aplikasi. Bukan, dia itu adalah gabungan dari manusia yang memakai, prosedur atau aturan mainnya, baru deh ada perangkat keras, perangkat lunak, dan basis data sebagai alatnya. Tanpa manusia dan aturannya, teknologi canggih sekalipun cuma jadi pajangan.
Kalau ada satu hal yang perlu banget Anda ingat dari semua ini, ingat aja metafora ini. Anggap aja sistem informasi itu jembatan. Di satu sisi ada tumpukan data yang acak-acakan dan bikin pusing. Di sisi lain ada keputusan yang cerdas dan terarah. Nah, sistem inilah yang jadi jembatannya. Oke, kita udah bongkar semua konsep dasarnya. Sistem, data, informasi. Tapi, ini semua membawa kita ke pertanyaan yang paling penting. So what? Emangnya kenapa ini semua penting buat kita tahu? Jawabannya, karena di zaman sekarang, punya sistem informasi yang bagus itu bukan lagi sebuah pilihan atau kemewahan, udah jadi kebutuhan vital. Mau itu di bisnis, di pemerintahan, bahkan di kehidupan sehari-hari. Tanpa ini, kita bakal ketinggalan banget soal efisiensi, akurasi, dan kecepatan. Coba deh bayangin sebentar, sebuah perusahaan super besar, misalnya marketplace, harus nyatet jutaan transaksi setiap hari. Tapi pakai buku tulis sama pulpen, kebayang nggak? Mustahil kan? Nah, dari situ aja udah kelihatan betapa vitalnya peran sistem informasi di dunia modern ini. Jadi, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda. Sekarang Anda udah tahu nih Legonya. Ada sistem, ada data, ada informasi. Coba deh lihat di sekitar Anda sekarang. Masalah apa yang paling sering Anda temuin? Terus coba bayangin, sistem seperti apa yang bisa Anda ciptakan untuk jadi jembatan dari masalah itu ke solusinya. Karena semua inovasi besar di dunia ini mulainya ya dari situ.